Adegan balap Dominic Toretto dan Brian O'Connor di FF1 menjadi asal muasal banyak orang menyukai mobil JDM. Ya, walaupun film tersebut mulai ditayangkan pada tahun 2001 dan era keemasan JDM ada di tahun 90-an, namun tetap aja mobil tuner atau mobil JDM era 90-an hanya bisa dinikmati di Jepang aja dan dunia belum tahu potensi sesungguhnya dari mobil-mobil tersebut. Jadi hanya petrolhead sejati aja yang tahu mobil-mobil JDM. Karena mau bagaimanapun tahun 90-an kondisinya cukup berbeda dengan saat ini, karena teknologi masih sangat terbatas. Jadi untuk mengetahui mobil-mobil selain di negara kita akan cukup sulit. Media satu-satunya ya paling majalah otomotif aja. Namun setelah kemunculan film FF1, semua orang langsung menggilai mobil-mobil JDM tersebut dan harga mobil-mobil tersebut akhirnya pun melonjak tinggi. Bahkan saking tingginya, harga mobil-mobil JDM di beberapa negara atau pasar sampai bisa setara ataupun melebihi supercar. Dengan kondisi tersebut membuat orang-orang berduit cukup bingung mau beli mobil JDM atau mau beli mobil supercar. Tapi kalau mau dilihat dari performance, ada beberapa mobil JDM yang memiliki kecepatan luar biasa yang bisa ngalahin supercar. Maka dari itu di video ini kita akan membahas beberapa mobil JDM yang memiliki kecepatan yang bisa mengalahkan supercar. Nissan Skyline GT-R R32 adalah mobil tuner atau bisa dikatakan adalah mobil balap sejati. Karena R32 adalah mobil yang luar biasa hebat karena bisa memenangkan 100% balapan dalam satu musim. Benar-benar monster. Selain R32, ada GT-R R34, yang mana ini adalah mobil yang sangat ikonik karena membintangi beberapa film, salah satunya Fast and Furious. Kedua mobil GT-R tersebut adalah mobil yang sangat ikonik dari lini GT-R. Tapi tahu nggak, kalau selain R32 dan R34 sebenarnya ada Nissan Skyline R33. Tapi mobil ini selalu diabaikan oleh kebanyakan orang. Padahal mobil ini bisa mengitari Nürburgring dalam kurun waktu kurang dari 8 menit. Ditambah Nissan GT-R R33 sudah menggunakan mesin RB26 DETT yang berarti mobil ini menggunakan twin turbo yang secara data, mobil ini bisa mengeluarkan tenaga dari bawaan pabrik sebesar 330 horsepower. Ini tentu aja lebih besar daripada R32 ataupun R34 yang hanya bisa mengeluarkan tenaga di kisaran 276 horsepower dari bawaan pabrik. Dengan mesin bawaan pabriknya aja, seharusnya Nissan GT-R R33 bisa mengalahkan kecepatan supercar pada umumnya, apalagi kalau udah dituning. Dengan kemudahan tuning yang ada, mobil ini bisa menghasilkan tenaga sampai 500, 700, bahkan sampai 1000 horsepower. Jadi dengan demikian, setelah tuning, mobil ini bisa mengalahkan supercar apapun. Mitsubishi dari zaman dulu selalu menggunakan balapan rally untuk ajang pembuktian produk mereka sekaligus untuk cara marketing Mitsubishi itu sendiri. Dan yang paling terkenal dari jajaran mobil Mitsubishi yang selalu memenangkan rally adalah Mitsubishi Evo. Dan karena Mitsubishi selalu kompetitif, maka banyak pabrikan lain yang ingin mengalahkan Mitsubishi. Salah satu kompetitor utama Mitsubishi di track rally adalah Subaru STI. Namun dari semua jajaran Evo, walaupun Evo 6 adalah mobil yang paling ikonik menurut kebanyakan orang termasuk saya, tapi Evo 8 sebenarnya memiliki segalanya daripada Evo apapun. Yang mana mobil Evo 8 sudah memiliki mesin turbocharged 2 liter inline 4 yang bisa menghasilkan tenaga sampai 271 horsepower. Selain tenaga yang cukup besar dari bawaan pabriknya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan all-wheel drive system. Dengan demikian tidak ada tenaga yang akan terbuang sia-sia. Jadi udah memiliki mesin turbo ditambah all-wheel drive, mobil ini masuk dalam jajaran mobil sport kala itu. Kemudian Mitsubishi Evo juga terkenal cukup mudah dituning, yang mana banyak orang melakukan tuning di mobil Evo dan berhasil menghasilkan lebih dari 600 horsepower di mobil ini. Kalau udah dituning dan bisa menghasilkan tenaga segitu besar, sudah bisa dipastikan supercar manapun bisa dilawan dengan mobil sport compact ini. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, musuh utama Mitsubishi di dunia rally atau mungkin dalam hal penjualan juga kala itu adalah Subaru. Subaru memasuki dunia rally tepat 1 tahun setelah Mitsubishi masuk ke dunia rally, dan mobil Subaru pun memiliki spesifikasi yang hampir sama dengan Mitsubishi Evo.
Di balik kap mobil ini menggunakan mesin 2,5 liter turbocharged yang bisa mengeluarkan tenaga sampai 300 horsepower. Jadi jelas, bawaan pabriknya aja mobil ini sebenarnya udah menjadi mobil kencang. Ditambah sama seperti Nissan Skyline GT-R dan Mitsubishi, Subaru STI juga cukup terkenal mudah dituning. Yang berarti mobil ini bisa dituning sampai lebih dari 600 horsepower. Dan sekali lagi, kalau sudah memiliki tenaga seperti itu, supercar manapun bisa dilawan. Ini adalah generasi ketiga dari jajaran mobil Mazda RX, dan ini adalah salah satu mobil yang bisa dibilang secara tampilan paling cakep dan indah. Selain tampilannya, suara mobil ini juga masuk dalam kategori mobil yang memiliki suara yang paling merdu yang pernah dibuat oleh manusia. Mazda RX-7 bisa mengeluarkan suara yang sangat indah karena mobil ini menggunakan mesin rotari. Ya walaupun mesin rotari bukan asli penemuan Mazda, tapi hanya Mazda yang bisa menyempurnakan mesin rotari. Mobil ini begitu kencang, bahkan saking kencangnya bisa mengalahkan supercar, dan di satu titik mungkin suara rotari dari mobil ini juga bisa mengalahkan suara merdunya supercar. Dengan menggunakan mesin rotari, Mazda RX-7 memiliki engine bay yang cukup simpel, karena mesin rotari memiliki diameter yang lebih kecil daripada mesin piston, dan memiliki tenaga yang sama dengan mesin piston. Dalam bawaan pabriknya, Mazda RX-7 FD menggunakan mesin rotari twin turbo 1,3 liter yang dapat menghasilkan 276 horsepower. Namun jika tidak puas dengan mesin ini, mobil ini bisa di-swap mesinnya dengan mudah dengan menambahkan rotor dari mesin tersebut. Kalau udah nambah rotornya, bukan hanya tenaganya aja yang bertambah, keindahan suaranya pun bertambah. Contohnya gini nih, ini adalah single rotor. Kemudian ini dual rotor. Kemudian ini 4 rotor. Dan seterusnya, tergantung seberapa hebat mekanik tersebut bisa menambahkan rotornya. Dengan tampilan dan potensi tuning yang begitu besar, Mazda RX-7 selain bisa melawan supercar dalam hal kecepatan dan hal tampilan, RX-7 juga bisa melawan supercar secara head-to-head. Selain itu, mobil ini cukup multifungsi. Mau main drag bisa, mau ngedrift juga bisa. Jadinya mobil ini bisa dibilang paket lengkap. Tidak lengkap jika kita ngomongin mobil JDM yang bisa ngalahin potensi supercar tanpa menambahkan Toyota Supra MK4. Untuk kebanyakan orang setelah menonton Fast and Furious, Supra adalah salah satu mobil sport paling keren dan berpengaruh yang pernah diproduksi. Dan juga kita memang harus mengakui mobil ini menjadi populer ya karena dari film Fast and Furious. Kenapa? Ya karena di dunia motorsportnya, Toyota Supra hanya bisa menang satu kali aja di balap JGTC, tepatnya di bawah tuner Toms. Jadi kalau kita melihat dari sejarah motorsport, Nissan seharusnya lebih baik daripada Toyota Supra. Tapi kenyataannya tidak, Toyota Supra lebih terkenal daripada Nissan GT-R dan tentunya lebih dihormati daripada GT-R. Alasannya apa? Ya tentu aja mesin yang dibalik kap mobil ini. Yang mana Toyota Supra MK4 memiliki mesin 2JZ GTE turbocharged inline-4 yang bisa menghasilkan tenaga sampai 320 horsepower. Dan yang bisa bikin mobil ini menjadi lebih sangat istimewa adalah mesin ini dapat dituning sampai 600 horsepower hanya dengan menggunakan blok standar dan piston standar. Jadi tidak banyak yang dirubah. Namun kalau partnya banyak yang dirubah nih, 2JZ bisa menghasilkan tenaga sampai 1000 atau bahkan lebih dari 1000 horsepower. Sangat-sangat spesial mobil ini. Dan kalau udah dituning nih, biasanya juga akan menggunakan two step biar bisa mengeluarkan suara kayak gini nih. Dengan kemudahan tuning yang ada, Toyota Supra MK4 menjadi cawan suci mobil tuner Jepang di berbagai era. Dan itulah mobil-mobil JDM yang bisa mengalahkan potensi supercar. Mana nih favorit kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.